Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Abdul Malik Zuhdi. Kali ini saya akan membahas tentang dasar dari pemrograman dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasinya, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Jadi Microsoft Visual Studio 2010 itu adalah sebuah perangkat lunak yang cukup lengkap yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi, baik untuk aplikasi bisnis, operasional, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa dalam bentuk konsol, Windows application, atau dalam bentuk web. Jadi ini sebuah aplikasi yang cukup lengkap yang saya sarankan untuk Anda bisa mencobanya dan memperdalamnya. Nah, seperti biasa ketika kita akan membuat sebuah aplikasi, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat project baru. Cara membuat project baru itu adalah dengan cara klik new project di sini. Apa ini? Oke aja. Nah, selanjutnya setelah itu di dalam Visual Studio itu ada beberapa macam bahasa pemrograman yang bisa Anda gunakan. Kalau di dalam Visual Studio 2010 itu hanya ada Visual Basic, Visual C#, C++, dan F#. Kalau di versi yang lebih tinggi itu ada lagi bahasa pemrograman lain. Namun kita tidak akan membahas itu karena yang akan kita bahas itu hanya satu, yaitu Visual Basic, dan yang akan kita buat dalam bentuk Windows application. Nah, selanjutnya kita klik Windows Form Application. Terus kemudian kita ubah nama dari project kita menjadi latihan 1. Setelah itu lokasi, kita akan mengubah lokasinya. Misalkan kita cari aja lokasinya, kita letakkan di drive D, dan di sini aja di luar biar nanti kita bisa langsung ketemu ketika mencarinya. Kita select folder aja, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dari Visual Studio 2010. Ada beberapa menu yang mungkin Anda harus pahami. Yang pertama ada di bagian tengah. Ini adalah menu lembar kerja yang dimana apapun yang akan Anda buat di sini akan menjadi aplikasi yang Anda buat. Misalkan ini satu formnya saya perbesar seperti ini, saya perpanjang, maka nanti aplikasi punya saya akan menjadi panjang seperti ini, atau mungkin akan ditinggikan juga bisa. Nah, saya contohkan seperti ini aja. Kemudian pada bagian kanan ada Solution Explorer. Itu adalah tempat di mana kita bisa melihat isi dari project kita berupa form-form. Misalkan nanti akan ada form 1, form 2, atau modul 1, modul 2, dan lain-lain, itu akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan Anda misalkan lupa untuk malah melakukan close di sini, misalkan ketutup, nanti bisa Anda cari di sini di Solution Explorer, klik 2 kali aja, maka akan kembali lagi. Seperti itu. Kemudian pada bagian kiri ada namanya toolbox. Itu adalah tempat di mana objek-objek berada.
Jadi semua objek yang ada di sini bisa Anda gunakan, mulai dari ada button itu digunakan untuk tombol. Misalkan kita akan membuat sebuah tombol di sini, maka kita tinggal klik 2 kali di sini, akan langsung muncul satu button di sini. Atau mungkin bisa juga dengan cara drag and drop. Pilih button, ditarik ke sini, dan jadilah button kedua. Nah, enaknya menggunakan Visual Studio 2010 itu kita tidak perlu melakukan desain dalam bentuk coding. Jadi kita hanya drag and drop dan jadi. Nah, di sini juga kita kalau misalkan mau memperbesar sebuah objek juga bisa, buttonnya diperbesar, button kecil satu ini diperpanjang juga bisa. Nah, begitu. Selain itu, yang biasa digunakan juga ada namanya label. Kita tarik. Label itu biasanya digunakan untuk judul sebuah aplikasi. Misalkan ini label 1 akan kita gunakan menjadi sebuah judul. Nah, cara mengubahnya itu ada di bagian menu properties. Properties itu digunakan untuk mengubah apa yang sudah objek yang sudah kita tarik ke dalam lembar kerja, kita ubah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kesenangan kita. Misalkan kita akan mengubah namanya menjadi aplikasi pertama, enter, maka otomatis tampilan di tengah akan berubah menjadi aplikasi pertama. Selain itu juga kita misalkan akan mengubah jenis font, maka kita cari namanya font, terus kemudian kita ubah dengan cara klik tombol 3.3, terus kita ganti fontnya ke font terserah. Misalkan inilah paling atas, Adobe Arabic. Kemudian kita bold, kita pilih bold dan ukurannya 16. Kita klik OK. Oh, tidak bisa. Kita ganti aja ke terserahlah, ini pakai bold aja, terus ini 18, klik OK. Nah, maka judul akan terlihat lebih besar. Kemudian ada juga di situ yang paling sering digunakan namanya adalah textbox. Textbox ini digunakan untuk kita menginputkan sebuah tulisan ke dalam aplikasi yang sudah kita buat. Apapun tulisannya itu akan bisa diketikkan di dalam textbox di sini. Seperti itu. Kemudian pada bagian menu yang selanjutnya itu adalah bagian output di bawah. Ini akan kita akan biasanya digunakan untuk memperlihatkan error list yang akan ada kalau misalkan coding kita akan ada errornya. Biasanya akan muncul seperti ini. Kalau misalkan terjadinya ini ada satu error, maka nanti akan memperlihatkan seperti apa errornya dan bisa kita perbaiki dengan cara membaca error tersebut, dan juga bisa langsung kita cari tahu dengan cara klik 2 kali. Itu akan membantu kita untuk mengetahui di mana errornya. Kemudian menu yang paling sering digunakan juga ada bagian di atas, yaitu menu-menu yang seperti biasa ya, yang paling sering muncul di aplikasi-aplikasi. Ada save, ada new item. Ini digunakan untuk menambahkan
item-item baru, entah itu form baru atau mungkin item-item lainnya. Nah, kita save dulu. Kemudian yang harus kita tahu ada di bagian sini yaitu cara untuk menjalankannya. Jadi kita sebenarnya sudah membuat sebuah aplikasi tanpa coding, yaitu aplikasi pertama ini. Dan cara menjalankannya hanya klik start debugging di sini. Nah, ini adalah aplikasi kita. Walaupun hanya bisa hanya ada tampilan saja, namun ini sudah merupakan sebuah aplikasi. Dan buttonnya tidak bisa diapa-apain, hanya bisa diklik-klik saja. Nah, itu adalah aplikasi pertama kita. Kemudian seperti biasa, setelah setelah kita membuat sebuah aplikasi, kita akan melakukan sebuah coding. Misalkan aplikasi kita, apa yang akan kita tulis di sini nanti akan muncul pada sebuah hasil di bawah. Misalkan saya akan menggunakan button ini agar button ini bisa dijalankan dengan cara yang paling sederhana. Kita hapus saja button 2. Nah, selanjutnya di bagian bawah saya akan memberikan sebuah kita akan pakai rich text box. Nah, ini dia. Rich text box ini adalah text box yang berukuran besar. Sebentar, kita pertengahkan lagi. Kesinikan lagi aja biar lebih sederhana. Nah, ini jadi nanti apapun tulisan yang akan kita tulis di sini, ketika kita ngeklik tombol ini, maka akan muncul di sini. Kita ganti tulisan button 1 menjadi submit pada properties. Submit. Begini. Terus di mana sih cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Kita akan masuk pada menu selanjutnya, yaitu menu jendela coding. Cara masuknya, saya ulangi ya. Cara masuknya adalah Anda klik 2 kali di salah satu tempat di dalam form kita, entah di luar atau di dalam atau di sebuah objek. Misalkan karena nanti codingnya yang akan saya masukkan adalah ketika saya akan melakukan klik pada submit, pada tombol submit, maka akan terjadi sesuatu, maka codingnya nanti akan di dalam sini. Nah, di dalam objek ini yang memudahkan pemrograman PBO. Selanjutnya, sebelum kita melakukan coding, kita harus tahu dulu nama dari objek-objek kita. Tadi kita sudah membuat satu objek yang namanya adalah textbox 1, ada di bagian kanan di sini. Kemudian kita juga sudah membuat rich textbox 1, ini adalah namanya. Ada juga kita sudah membuat button 1. Ingat ya, ini juga bisa kita ganti namanya, tapi untuk mempercepat kita tidak akan mengganti namanya. Nah, kita akan klik 2 kali. Sudah ingat ya tadi namanya ya. Apa yang akan kita tuliskan di dalam textbox 1 akan muncul di dalam rich textbox. Maka codingnya adalah sebagai berikut. Rich textbox 1 titik teks, karena apa yang akan ditulis itu dalam bentuk teks, maka dot text sama dengan textbox 1 dot text. Nah, ini adalah
codingnya kita simpan dulu, kemudian kita jalankan. Nah, kita jalankan, kita misalkan akan menuliskan nama Abdul Malik Zuhdi. Maka kemudian kita submit, klik, akan muncul di bawah sini. Apa yang akan kita tulis di dalam text box 1 akan sama dengan rich text box 1. Paham ya? Nah, itu adalah dasar dari pemrograman Visual Basic dan pemrograman dengan menggunakan Visual Studio 2010. Nah, yang paling terakhir, setelah kita membuat aplikasi, kita mungkin akan menyimpan atau membagikan file dari aplikasi kita. Maka kita akan mencari dulu file project kita. Kita akan melihat seperti apa isi dari file project kita. Kita klik dulu di sini. Nah, karena tadi file projectnya ada di drive D, maka klik drive D. Kemudian nama projectnya tadi latihan 1, klik 2 kali di sini. Nah, ini adalah isi dari projectnya. Ada beberapa, ada 1 folder dan 2 file. Nah, sebenarnya aplikasi yang sudah kita buat ini bisa langsung kita jalankan di sistem operasi Windows dengan cara kita mencari file exe-nya. File exe itu ada di dalam sini, folder latihan 1, terus kita masuk ke bin, kita masuk ke debug, dan ada latihan 1.exe. Ini kalau Anda ambil, bisa Anda langsung gunakan dimanapun Anda berada. Yang penting ada di dalam sistem operasi Windows. Nah, kita coba jalankan lagi dari sini. Abdul Malik Zuhdi, submit, akan muncul di sini. Terus belajar pemrograman, submit. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah kan membuat aplikasi dengan Visual Studio 2010. Nah, demikian pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.